Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbalan. Ibu dan bapak hadirin yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, wabil khusus yang teramat kita takdimi bersama-sama Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Sofyan. Mudah-mudahan beserta keluarga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para inohong di Bojong. Mana itu Pak? Sore yang indah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di malam hari ini menjadi pertemuan iman terbaik untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaik menyambut bulan terbaik, bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha terbaik di kehidupan kita, yang semoga melayakkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa keluar di Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik. Andaikan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita semua dan Allah tidak mengizinkan kita bertemu kembali Ramadan tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan inilah Ramadan yang bisa mengantarkan kita menemukan kehidupan terbaik setelah kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sebetulnya agak deg-degan ya, di sini ada para asatidz semua, masya Allah. Nembean ngisi ada reg-deg Ustaz Sofyan. Di antara keutamaan bulan Ramadan, kita sering menyebut dengan syahrus sobri, syahrus siam, syahrul Quran, syahrul tilawah, syahrul ukhuwah. Banyak sekali keutamaannya. Itu sesuai dengan kaidah ulumul Quran bahwa ziyadatul asma tadullu ala syarafil musamma. Semakin banyak nama, semakin mulia yang dinamai. Saking mulianya bulan Ramadan, sampai ada seorang ulama, Ustadz Sofyan, itu merunut keutamaannya sampai 37 keutamaan itu. Namun saya tidak akan sampaikan semuanya di sini karena khawatir beres subuh Bapak Ibu sekalian. Namun dari keutamaan Ramadan ini, di antara yang ingin kita sampaikan hari ini adalah Ramadan Syahrul Hijrah. Ramadan itu momentum terbaik untuk berhijrah, menjadi pribadi yang semakin lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih nikmat ibadah. Biasanya Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang hijrah itu di bulan apa? Biasanya pembahasan hampir di semua majelis taklim, termasuk di masjid-masjid, pembahasan yang paling sering dibahas tentang hijrah itu bulan Muharram. Padahal Rasulullah SAW hijrah di bulan apa? Ini sambil ngetes Bapak Ibu sekalian. Kalau kajian ba'da Isa begini harus banyak ditanya. Khawatir kalau monolog baru 5 menit Bapak Ibu sudah bismika Allahumma,
Pas rundutan, Pak. Ini kelihatan wajah-wajah ahli surga semua. Wajah-wajah penuh cahaya, penuh ketenangan. Saya kalau ngisi sampai jam 10, Bapak Ibu sudah tenang, Pak, sudah bismika Allahumma, penuh ketenangan ya. Maka mohon izin banyak ditanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah di bulan Safar tanggal 27 Ustaz Sofyan ya, dan tiba di Madinah di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Makanya mudah-mudahan tren mulai Ramadan ini pembahasan tentang hijrah bukan Muharram tetapi bulan Ramadan. Makanya hari ini kan saya bedah satu karya seorang ulama besar ya dari Mesir tentang bab ini. Kenapa kita harus memulai tren baru tema-tema hijrah itu di bulan Ramadan bukan bulan Muharram? Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa di antara keutamaan Ramadan itu syahrul hijrah, bulan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, Pak. Karena ternyata di bulan Ramadan kita menemukan 3 kebutuhan untuk berhijrah. Yang 3 kebutuhan ini tidak kita dapatkan dan temukan di bulan-bulan yang lain, Pak. Kan biasanya ini rada punten, agak sedikit melenceng. Sebetulnya kalau bahasan-bahasan Ramadan biasanya apa Ustaz Sofyan? Ramadan syahrul. Biasanya Pak di sini Ramadan syahrul. Bukan syahrul kan Pak, ini ada itu syahrul segala. Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul apalagi Bapak Ibu? Ramadan syahrul bukan Gunawan. Iya kan itu bahasanya. Hari ini kita akan bedah satu kitab Pak, Ramadan Syahrul Hijrah itu. Ramadan bulan untuk berhijrah. Karena kita menemukan 3 keperluan untuk berhijrah yang disediakan bulan Ramadan yang kita tidak temukan di bulan yang lain. Yang pertama adalah kebutuhannya Bapak Ibu, nanti kita bedah hari ini. Kebutuhan pertama adalah muntolak Pak. Titik pemberangkatan atau momentum. Kan biasanya kalau orang ingin berubah butuh momentum ya Bapak Ibu sekalian. Dan hijrah itu momentum besar, hijrah itu perubahan besar, butuh momentum besar. Ada orang bilang begini, Ustad, abdi bade insaf, bade tobat, kalian bade isa. Tiasa tuh Pak? Mual tiasa, kenapa? Hijrah itu perubahan besar. Ustad, abdi bade tobat setelah makan siang, tiasa tuh Pak? Tiasa. Butuh momentum besar Pak, dan tidak ada momentum yang tepat bagi orang yang ingin berubah itu kecuali bulan Ramadan. Ayat itu nyarios kieu, Ustad abdi bade insaf. Insaf teh pakai P pakai F. Insaf teh naon? Ustad abdi bade tobat, bade taat ke Allah. Kewe mentos sepuh gitu. Sepuh itu momentum besar Pak, tapi tidak tepat. Kenapa kita tidak boleh mengatakan abdi bade insaf, bade tobat, kewe mentos sepuh? 2 bahasan para ulama. 1, karena hari tua tidak menjanjikan apapun kecuali membuat kita makin menua saja. Ayat tuh Pak, kepastian taat di hari tua, kepastian soleh di hari tua. Saya Bapak Ibu, usia itu hanya menuakan bukan mensolehkan. Kerjaan usia itu membuat kita tua, membuat ibu-ibu dari imut-imut menjadi gitu Bu, itu usia itu. Pekerjaan usia itu ibu-ibu membuat suami ibu dari subhanallah menjadi innalillahi wa inna ilaihi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal terlalu banyak. Cuma itu Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah menjadikan tua sebagai momentum kita untuk bertobat. Di hari tua tidak ada apa-apa. Kabuktian Bapak Ibu sadayana, banyak orang yang belum menemukan hidayah, belum menemukan ketaatan sesuatunya di hari seueur Bapak Ibu. Ustadz abdi atau sepuh soleh bukan karena tuanya. Bapak Ibu sudah dapat hidayah itu. Laras ya Bapak Ibu sekalian. Dan hidayah tidak Allah berikan kepada orang yang sudah tua, tetapi Allah memberikannya kepada orang yang Allah kehendaki.
Usia itu hanya membuat bapak dari sispek menjadi simpal, Pak. Simpalendung gitu, Pak. Ya. Sabar, segala. Wah, rapal di dia, Pak. Bunga, kembung, katengah. Rapal dia, Pak. Itu nu kahiji Bapak Ibu sadayana. Jangan pernah meletakkan Ustadz abi bade tobat, bade insaf, bade soleh, bade taat kayak mentah sepuh. Jangan Bapak Ibu sekalian. Karena di hari tua tidak menjanjikan apapun. Nu kadua, kenapa kita tidak boleh menjadikan tua sebagai momentum untuk berhijrah? Karena belum tentu usia kita sampai tua. Usia itu milik Allah Bapak Ibu sadayana. Tidak ada yang tahu. Dan tua bukan syarat kita untuk segera mohon maaf. Dan tua itu bukan syarat kita dekat untuk datang ke kematian. Karena milik Allah. Bisa Bapak Ibu tipayun abdi tipangkar. Bisa abdi tipangkar Bapak Ibu tipayun. Bisa abdi tipayun mengantarkan jenazah Bapak dan Ibu. Mengeleh itu. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama Pak. Orang yang ingin berubah jadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, tidak ada momentum yang tepat kecuali bulan. Nanti kita jelaskan. Nuka dua, orang yang berhijrah itu memerlukan syarat kedua yang tersedia di bulan Ramadan. Namanya dustur, Pak. Panduan itu. Bagaimana cara kita berhijrah dengan benar. Karena banyak orang yang berhijrah Bapak Ibu sekalian, tetapi dengan pemahaman hijrah yang tidak benar, bahkan tidak istiqomah Pak, di tengah jalan berguguran. Itu kita melihat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tidak memiliki panduan. Dan Ramadan menyediakan panduan ini. Nanti kita bahas. Kan kajian kita sampai jam 1 ya Bu? Ibu siap kajian kita sampai jam 1 Bu? Kenapa Ibu siap? Karena ibu-ibu di sini mah ahli ngawadul Bu. Sampai jam 1 ya Bu ya. Ini panduan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, orang yang berhijrah itu membutuhkan pembinaan. Dan bagaimana cara kerja Ramadan membina orang tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan jelaskan hari ini. Jadi nukaiji butuh apa Bu? Butuh apa nukaiji Bu? Bahasa Arabnya? Karena tadi kata Ustaz Sofyan di sini itu sudah Bapak Ibu setiap hari percakapan sudah bahasa Arab ya Pak. Sudah pada hafal Quran di sini tuh Masya Allah. Komplek ini disebut dengan Quryatul Hufad Pak. Dengan apa? Kampung para penghafal Quran Masya Allah tuh. Tadi anak-anak kecil-kecil masih tapi bacanya sudah luar biasa. Saya curiga di sini Pak sudah banyak yang hafalnya melampaui 30 juz itu. Insyaallah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan komplek ini menjadi safinatun Nuh, bahtera Nabi Nuh yang bisa mengantarkan sebanyak-banyak hamba Allah menuju surga insyaallah. Ya. Yang pertama adalah muntolak, Pak. Titik pemberangkatan. Yang kedua dustur, panduan. Dan yang ketiga at-tarbiyah, Mari kita jelaskan satu persatu Pak untuk masuk ke materi kita. Andekin ini Ramadan terakhir. Anu kahiji, siapapun yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih taat dalam ibadah, lebih soleh, membutuhkan titik tolak, titik pemberangkatan yang disebut dengan muntolak atau momen. Dan tidak ada momentum yang tepat bagi siapapun yang ingin berubah kecuali bulan Ramadan Pak. Bagaimana cara menjelaskannya? Nabi mengatakan Pak, dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Tidak ada bulan yang disifati dengan mubarak kecuali bulan Ramadan. Bahkan Bapak Ibu sering nggak mendengarkan kalimat Jumat berkah? Ayat hadisnya. Saya Bapak Ibu, tapi boleh dipakai begitu nggak apa-apa. Tapi itu bukan hadis Rasulullah. Apalagi di kita Pak, kalau Jumat berkah kesannya apa? Nasi bungkus ya. Terus jauh dipalastikan, apalagi Ustaz.
Tidak ada yang disifati dengan mubarak itu kecuali bulan Ramadan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut dengan mubarak? Biar kita tidak salah paham Bapak Ibu sekalian. Telah datang kepada kalian bulan penuh mubarak. Bulan yang diberkahi, apa arti mubarak? Bertambah, bukan bertambah berat badan Pak, itu mah bukan berkah tapi bekah. Mubarak itu ziyadatul khairat, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi Ramadan itu bulan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kalimat ulama, ya'ti Ramadan hamilalil khair kama yahmilul matar kama yahmilul ghayyum al matar. Sebagaimana awan hitam membawa derasnya air hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Tidak ada bulan yang menderaskan kebaikan. Tidak ada bulan yang memekarkan kuncup-kuncup kebaikan, Pak. Dan tidak ada bulan yang menggerakkan orang dalam kebaikan kecuali bulan. Nah itu apa Ibu? Mubarak itu namanya. Jadi jangan dipahami begini, saking berkahnya Ramadan itu, tidur siang di Ramadan itu, nah itu jangan dipahami begitu Pak. Nggak ada hadisnya itu. Apalagi para pekerja, kerja itu ibadah. Tidur di Ramadan itu ibadah. Kesimpulannya, tidur di tempat kerja ibadahnya 2 kali. Ada apa itu? Dan Bapak Ibu coba lihat di Ramadan, seluruh kuncup-kuncup kebaikan Pak dimekarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nutara ke masjid, isin ke masjid. Nutara berjamaah, malu Pak kalau tidak sholat berjamaah. Betul nggak Ustaz? Bahkan Imam Syafi'i selama Ramadan menghatamkan Al-Quran berapa? Sittuna khatmah, 60 kali hatam. Ibrahim An-Nahi 40 kali hatam. Imam Bukhari salasuna khatmah, 30 kali hatam. Di kompleks ini Pak selama Ramadan biasanya ala Syafi'i, ala Bukhari, atau ala kadarnya saja. Oh, ala kadarnya saja. Itu Bapak Ibu sekalian, memang guru kewajiban saja. Ini bulan kebaikan Bapak Ibu dirahmati Allah. Makanya musibah terbesar kalau ada orang yang disapa dengan bulan yang menumbuhkan segala kebaikan, tetapi dia tidak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, itu musibah Pak. Di sini ada Ustadz saya, Ustadz Lola, ya, Ustadz Danis juga sering isi, Masya Allah. Bahkan Ustadz Danis pernah bersama saya di Mesir Bapak Ibu. Kita punya kebiasaan ketika Ramadan selama di Mesir. Dan ini paling kita rindukan Ustaz. Jadi ba'da asar menjelang maghrib, kita punya kebiasaan biasanya agak berdiri di pinggir jalan. Kenapa? Karena orang-orang Mesir setiap Ramadan sebelum menjelang maghrib itu mencari orang yang akan dikasih. Karena mereka paham hadis Nabi, barang siapa yang ngasih makan kepada yang saum, dia mendapatkan pahala beras, minyak, gula, uang gitu. Pakai mobil itu, mencari yang akan dikasih. Dan favorit mereka mahasiswa Indonesia itu, Pak. Kira-kira ada apa di wajah kita ini? Dan saya dulu Bapak Ibu termasuk wakil ketua PPT, para pencari takjil itu ya. Itu orang Mesir Bapak Ibu ngasih uang dan lain sebagainya di pinggir jalan karena mereka nyari sebelum maghrib itu. Setelah kita bawa makanan itu, bawa beras, bawa apa, simpan di apartemen, kemudian kita jalan di komplek. Di perkomplekkan di Mesir itu ada istilah Ma'idatul Rahmah, hidangan Tuhan. Setiap rumah menyediakan meja di depan, disimpan makanan untuk diambil orang-orang yang saum, Pak. Di sanalah Pak, wakil ketua ini berperan. PPT, para pencari takjil itu. Itu namanya Ma'idatul Rahmah. Berubah jadi baik. Dan ternyata diadopsi di kita, Pak. Bapak Ibu silakan kalau bada menjelang asar, bada maghrib bada asar menjelang maghrib. Silakan Bapak Ibu jalan-jalan di komplek. Sudah diadopsi kebiasaan itu. Setiap rumah kadang punya meja, punya makanan di luar itu, Pak. Tapi bedanya tulisan 5.000-nya, Pak. 10.000. Ternyata jual kolak. Serba 5.000 Ustaz Sofyan ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mohon jawab dengan jujur Pak. Orang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bertemu dengan bulan yang menumbuhkan segala kebaikan, cocok tidak Pak?
Cocok tidak? Maka kalau berhijrah bukan nunggu tua, bukan nunggu Muharram, Pak. Ini Ramadan. Bulan yang membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tanya ibu-ibu, Bu, mana yang paling berat? Saum 30 hari Ramadan atau 6 hari qada? Mana pun yang paling berat? 6 hari. Kenapa 30 Ramadan tidak terasa berat? Iklimnya mendukung, Pak. Bareng-bareng gitu. Banyak teman, betul Ustaz? Ibu, kenapa 6 hari qada berat? Bahkan Aisyah Mayar itu. Karena kita sendirian, Pak. Makanya mumpung segala potensi kebaikan tumbuh, ayo Bapak Ibu mulai Ramadan ini. Keluarga kita jadikan keluarga hijrah itu. Setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Kenapa al-mutasyarriquna sahula? Barang-barang itu memudahkan, sendirian itu berat. Kalau Bapak Ibu ingin hafal Quran, harus punya circle-circle yang menghafal Quran. Kalau Bapak Ibu ingin istiqomah saum Daud, harus bersama orang yang sedang saum. Itu yang mati balik, Bu. Cita-cita saum Daud, besti tukang kuliner hungkul gerak. Aduh, hese Bapak Ibu. Dan unik Ustaz, di kita ini kan kita ini banyak anggota-anggota kehormatan beringka, Bu ya. Beringka dia beringka itu sampai muncul aliran baru di Bandung, namanya aliran Jabariyah Bapak Ibu. Masya Allah itu. Saha Ustaz aliran Jabariyah? Ibu-ibu yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar itu, Pak. Itu aliran Jabariyah itu. Bolak-balik we hantem ke Al-Jabar. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah bersama siapa? Bersama siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq. Siapa guide-nya? Siapa guide-nya? Saya bertanya, bukan ajak merenung, barager. Guide-nya Abdullah bin Uraik. Bapak Ibu, Uraikid. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai teman di perjalanan menuju ke Madinah? Kenapa tidak Umar bin Khattab? Kalau Rasul berhijrah bersama Umar, di jalan aman. Jangankan manusia, setan pun tidak mau berhadapan dengan Umar. Kalau Rasul memilih Utsman bin Affan, hijrahnya premium Ustaz ya. Bisa pakai Lamborghini, bisa pakai Alphard. Kenapa? Orang kaya. Dan kenapa tidak memilih Ali bin Abi Thalib, pemuda yang cerdas dan brilian, bisa menciptakan banyak kreasi tengah jalan? Ini malah milih Abu Bakar, orang sepuh itu, Pak. Kira-kira hikmahnya apa? Bapak Ibu, kenapa Nabi malah memilih Abu Bakar yang sudah sepuh? Kenapa tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali bin Abi Thalib? Kita jawabannya naon? Kata Dr. Ali As-Salabi, seorang pakar sejarawan Timur Tengah sekarang, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar sirah nabawiyah, ada dua ustadz yang menjadi rujukan sarjana-sarjana muslim di dunia. Yang pertama Dr. Ali As-Salabi, yang kedua Dr. Ragib Asyurjani. Bapak Ibu silakan cek di YouTube. Kajian sirahnya banyak sekali, bagus itu. Ternyata kenapa milih Abu Bakar Siddiq, Pak? Kalau bahasa kita Ustaz Sofyan, karena Rasul dan Abu Bakar itu sehati, Pak. Abu Bakar paling mengerti dan paling tahu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Bapak Ibu melakukan sebuah perjalanan, harus bersama orang yang sehati dengan kita. Sepanjang apapun perjalanan bersama orang yang sehati, teka raos, Bu. Sok silakan Ibu dari Bandung ke Yogyakarta naik kereta api 8 jam. Bersama orang sehati, Bu, gibah terus gerak sok. Teka rasa, Bu, nyampe we Jogja gerak. Jonepi we Ustaz. Rumah tangga itu perjalanan bukan? Harus dengan yang sehati, Pak. Panjangnya sebuah perjalanan rumah tangga kalau bersama orang sehati nikmat, Bapak Ibu. Coba kita berumah tangga melakukan sebuah perjalanan bersama-sama dalam bingkai rumah tangga dan orang yang tidak sehati. Perasaannya bagaimana, Bu?
Rung, rungkat rungsing, rungkat. Itu mah judul lagu atau nggak bisa. Makanya kalau ingin hafal Quran, ayo bersama orang yang sedang menghafal, meringankan. Ya. Dan kelihatannya wajah-wajah yang semuanya insya Allah akan ke surga, Bapak Ibu sekalian ya. Kan saya sering bilang begini Bapak dan Ibu, siapapun yang sudah memasuki usia 40 tahun, Pak ya, siapapun yang sudah memasuki usia 40 tahun harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Kenapa? Karena kesempatannya sudah tidak banyak. Kan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu dari 60 sampai 40, mohon maaf. Usia umatku kata Nabi dari 60 sampai 70 tahun, Pak. Betul kan? Dan ini adalah usia umat yang sangat pendek dalam sejarah manusia. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Muhammad itu usianya pendek, Pak. Hanya 60 sampai 70 tahun. Bahkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu lihat Al-Ahqaf ayat 15. Ternyata puncak usia kita itu adalah 40 tahun, Pak. Jatahnya memang sampai 60, tapi puncaknya berapa? 40. Wa ma nu'ammirhu nunakishu. Kalau sudah 40 tahun Bapak Ibu, itu nunakishu. Satu persatu Allah ambil, Pak. Kenikmatan yang pernah Allah berikan itu. Kulit mulai mengeriput, Bu. Kecantikan mulai membutut, Bu. Ibu usia 20 tahun dijebak ke suami, kan kulit langsung kembalinya, Bu. Sok 60 tahun dijebak ke suami. 2 hari baru kembali, tapi tersempurna teh yang aisyah dengan, Pak. Itu usia 40, Pak. Sebelum kita sampai ke 60, di 40 sampai 60, Allah terus ambil kenikmatan-kenikmatan itu. Penyakit mulai terasa, fisik mulai apa, Ustaz? Bapak Ibu sekalian. Nah itu betul kan? Maka siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Kenapa? Kesempatan sudah tidak banyak. Jangan sampai ada di komplek ini, Pak, usia sudah 40, sudah 5, masih bingung kemana jalan pulang saya untuk menuju surga itu. Betul tidak? Dan mudah-mudahan masjid yang sangat besar ini adalah anugerah terindah dari Allah buat kita semua, Pak, untuk mengantarkan penduduk komplek ini ke surga bersama-sama. Ini bukan, Bapak, ini bukan kebetulan jelek gue masjid, Pak. Ini betul-betul rencana Allah. Betul tidak, Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan masjid ini adalah anugerah terindah dari Allah untuk penduduk kompleks Sore yang Indah ini, untuk menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama. Saya pernah nangis di Madinah, Bapak Ibu sekalian. Waktu Ramadan kemarin, Ustaz Sofyan, saya nangis di Madinah mendengarkan tausiah seorang syekh, Pak, tentang sholat berjamaah. Si saya ini bertanya, kenapa Rasulullah mewajibkan kita sholat berjamaah? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu jawabannya apa? Pak, Bu, nah Rasulullah mewajibkan orang sholat berjamaah. Apa, Ustaz? Pahalanya lebih besar. Apalagi Bapak Ibu? Sok saya tunggu sampai jam sabaraha. Saya nangis, Ustaz. Kenapa saya nangis? Jawabannya tidak pernah saya dengar sebelumnya. Kan selama ini pemahaman kita ya, Ustaz, 27 derajat, silaturahmi, dan lain sebagainya. Yang bikin saya nangis, Bu, Ustaz ini membacakan hadis lewat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Kenapa Rasulullah mewajibkan kita sholat berjamaah? Kata Syekh ini, karena nanti di akhirat, Pak, tidak ada yang paling bersemangat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena tidak menemukan di surga. Wa yaquluna rabbana, sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Lihat hadisnya, wa kanu yusalluna ma'ana, padahal ketika di dunia kami sholat bersama-sama. Apa kata Allah di ujung hadisnya itu?
akhriju man araftum, keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga. Saya nangis, Pak. Kebayang nggak di Madinah, Pak? Saya ingat Nabi sangat sayang sama kita. Sampai-sampai tidak mau ada umatnya ke neraka, Nabi bilang sholat berjamaah. Karena andaikan ada di antara kita yang tidak layak ke surga, yang lain akan mencari kita untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena kita punya saksi, wa kanu yusalluna ma'ana, karena kita pernah sholat bersama-sama, Pak. Saya selama ini memahami sholat berjamaah itu beban, Pak. Kenapa Nabi menyuruh kita berjamaah? Ternyata itu kasih sayang Nabi. Nabi ingin kita saling menyelamatkan, Pak. Aduh, Masya Allah itu. Saya nangis, Pak. Di Madinah, ketika di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita salah faham. Nabi menyuruh kita sholat berjamaah seakan-akan beban, betul? Ternyata bentuk kasih sayang. Karena kalau ada di antara kita yang tidak ke surga, yang lain akan mencari kita untuk saling menyelamatkan. Karena kita pernah punya saksi sholat bersama-sama. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kebersamaan kita di komplek ini setiap hari dalam ketaatan mengantarkan kita bersama-sama ke surga. Bahkan tidak hanya di akhirat, orang yang biasa berjamaah, sok Bapak Ibu, tiba-tiba teu aya saling naroskeun teu. Kamana si Bapak itu nu biasa di juru nundutan cenah itu, Pak. Ya kan? Kamana si Bapak itu nu biasa di sap kadua lengut-lengut gitu. Ada kerinduan, Ustaz. Suka Ustaz WA ya? Masya Allah, Ustaz. Tuh saling perhatian, Pak. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di dunia saja kita saling mencari. Dan nanti di akhirat pun kita saling menyelamatkan. Masya Allah. Betapa sayangnya Nabi kepada kita. Sampai-sampai kata Nabi, jangan tinggalkan berjamaah. Masya Allah itu. Maka mudah-mudahan masjid ini anugerah dari Allah, Pak. Kebersamaan kita dalam ketaatan bersama-sama mengantarkan komplek ini semuanya menjadi ahli surga itu. Ini mah Pak, saya mah sudah aman, wajah-wajahnya emang sudah ahli firdaus semua, Pak. Sudah regreg gitu ya. Tadi Abi kan dia macet, Bapak Ibu, bisa jadi curhat, Pak. Di bawah batu macet, Pak. Di dekat tol macet. Rada rudet lah gitu. Lebat ke masjid, cek, Pak. Ada wajah-wajahan taraduh pisan itu. Wajah-wajah teduh, Pak, yang sebentar lagi tunduh itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Maka jangan sampai kita kehilangan momentum Ramadan ini untuk tumbuh bersama orang-orang tercinta, pasangan dan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik bersama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jangan nunggu hari tua, jangan nunggu pensiun. Ya. Dari kita mah tuh, aduh, Ibu kapan bahagia? Nanti Ustadz kalau anak-anak sudah menikah. Ibu kenapa anak kalau sudah menikah Ibu bahagia? Mau capek deh ngurus. Hari ini anaknya kelas sabaraha TKB cenah Bu. Sok iraha bahagia Bu nya. Nah, ini yang pertama Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita ketemu bulan yang memekarkan segala kebaikan. Bahkan di bulan ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tughlaqu fihi afwabun niron, ditutup pintu-pintu neraka, artinya ruang kemaksiatan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini adalah berkah dari Allah untuk membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, karena saya cuma dikasih waktu sampai jam 9 ya Ustaz ya. Baik. Tadi ibu-ibu pengen jam 1, tapi saya tidak percaya Bapak Ibu. Yang kedua adalah orang yang berhijrah itu butuh panduan. Apapun memang butuh panduan untuk menjaga kita agar tidak salah langkah, salah arah, tersesat di tengah jalan yang tidak mengantarkan kita sampai ke tujuan. Panduan itu bernama apa Bapak Ibu? Al-Quran itu. Betul? Idza turidu an tughayyir hayatak wa la ta'lamu aina tabda ibda bil Quran. Siapapun yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, namun tidak tahu harus mulai dari mana, ibda bil Quran. Mulailah membangun hubungan bersama Al-Quran. Kenapa Ustadz? Yasin wal Quranil Hakim.
Apa arti hakim? Ini surat Bapak Ibu sudah hafal semuanya insya Allah di sini. Apa arti hakim? Kan ini sifat Bapak Ibu ya seperti Mekah al Mukarramah, Madinah al Munawwarah, Ka'bah al lahu alam bisawab Ibu. Mekah al Mukarramah, Madinah al Munawwarah, Ka'bah al Hamdulillahi Rabbil. Ini headset di sini Pak. Tadi punten sambil ngetes terus Bapak Ibu ya. Karena saya dapat kabar di sini adalah Bapak Ibu, Masdarul Asatid wal Ulama Pak. Di sini teh kompleknya para ulama ini ya, Masya Allah. Al-Musyarrafah. Al-Hakim, Bapak Ibu coba lihat beberapa kitab tafsir. Kenapa Al-Quran disebut dengan hakim? Hakim itu artinya benar. Makanya fungsi hakim adalah memberikan jawaban yang benar kepada orang yang sedang bersengketa. Demi Al-Quran yang maha benar. Artinya apa Bapak Ibu? Siapapun yang ingin hidupnya mulai benar, maka dia harus bersama Al-Quran. Silakan bangun rumah tangga tanpa Al-Quran. Silakan bangun Pak bisnis tanpa Al-Quran. Pasti banyak salahnya. Karena satu-satunya yang akan meng-guide kita on the track tetap dalam kebenaran adalah Al-Quran Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian bangun kehidupan ini tanpa bersama Al-Quran. Pasti banyak salahnya. Ustadz saya pengen mulai hidup benar. Ustadz saya pengen mulai bager. Ustadz saya pengen mulai balik gitu Pak. Satu, ibda bil Quran. Mulailah membangun hubungan bersama Al-Quran. Dan tadi Ustadz Sofyan cerita di sini Bapak Ibu bikin saya iri ya. Saya pengen pindah ke komplek ini itu. Di sini ada madrasah, Pak, ada sudah hafal sekian juz ya, anak-anak tadi kelas SD bacaan sudah bagus. Mudah-mudahan Allah memberkahi komplek ini, Pak. Ya, Masya Allah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pun sering mendengarkan Al-Qur'anul Ka. Apa itu Al-Karim Bapak Ibu? Apa arti Al-Karim? Mulia, apa arti mulia? Karim, apa arti karim? Dari sampai jam sabaraha Ibu? Karim itu Bapak Ibu dua. Pertama, man kana suratun hasanah. Man kana lahu suratun hasanah. Orang yang memiliki Pak keindahan dalam hidupnya. Itu karim mulia. Contoh misalnya Yusuf alaihissalam. Itu oleh ibu-ibu di Al-Quran disebut dengan hasya lillah ma hadza basyarun in hadza ila malakun karim. Kata ibu-ibu ketika lihat Yusuf, oh my God, ini bukan laki-laki biasa, ini malaikat yang terlalu indah, dia beautiful angel tuh Pak. Itu karim. Kalau Bapak tampannya biasa, itu namanya jamil. Kalau ketampanannya ada daya hipnotis, ada keindahan, namanya karim. Bapak di sini karim atau jamil? Saya agak berat menyampaikannya, Pak. Oh, fitnah. Fitnah. Karim atau jamil, fitnah. Ya kalau bapak-bapak ingin disebut karim ya harus sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam kan. Wal yaqta'na aidihinna. Perempuan-perempuan itu mengupas tangan dengan pisau tanpa terasa. Jadi kalau bapak ingin tahu kasep atau ente, Pak, ibu pegang pisau dan apel bapak lewat. Mana yang terjadi itu? Ibu mengupas tangan dengan pisau atau melemparkan pisau itu ke muka bapak. Nah ini yang pertama Pak Ibu. Jadi keindahan. Man kana lahu suratun hasanah. Yang kedua, yang disebut karim itu adalah asyai'ul ladzi yaksirul manfaah. Sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Makanya kenapa disebut dengan karim Al-Quran? Karena apapun yang kita butuhkan untuk meraih puncak-puncak kebahagiaan dunia akhirat semuanya ada di Al-Quran Bapak Ibu. Rasul disebut dengan karim, betul kan? Rasulun karim. Kenapa Rasul disebut dengan karim? Apapun yang kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, semuanya tersedia di diri Rasulullah.
Ya, maka kita menyebut dengan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, Pak. Siapapun yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, semuanya tersedia di diri Rasulullah. Ingin sabar, belajar ke Rasulullah. Ingin tawadu, belajar ke Rasulullah. Ingin soleh, belajar ke, itu karim namanya, Pak. Al-Quranul Karim, apapun yang kita butuhkan untuk meraih puncak-puncak kebahagiaan dunia dan akhirat, semua ada di Al-Quran. Bapak Ibu, Allah tidak menyediakan kebahagiaan kita di luar Al-Quran. Maka jangan pernah mencari kebahagiaan di luar. Sekarang bikin tren baru, Bu. Healing itu bukan Kapadokia, bukan Pangandaran, bukan Korea Condong, Pak. Bukan Bali Endah. Healing itu ngaji bersama Al-Quran, itu healing, Bapak Ibu. Ayo kita bikin tren baru, Bapak Ibu. Udah bersama Al-Quran, itu healing terbaik. Makanya saya, Bapak Ibu, jarang kemana-mana, jarang ke Kapadokia, ke Australia, ke Eropa, jarang, Pak. Kenapa? Keuangan terbatas, Pak. Nah, jadi curhat itu, Pak. Ayo bikin tren, Pak. Kan sedikit-sedikit healing, sedikit healing, kenapa? Udah healing itu bersama Al-Quran. Ibu tahu healing, Bu? Nih, healing. Oh, haling, tahu. Tidak ada keperluan kita untuk bahagia di luar Al-Quran. Ustad, abdi hoyong bahagia nuju Rarudat, kata ibu. Hoyong ke mana, Ibu? Hoyong ke Pangandaran. Sok Ibu ke Pangandaran. Bahagia moal? Belum tentu. Yang lain ngojay, Ibu, di pantai, Ibu mau ngambang ke tengah gerak. Gak ada, Bapak Ibu sekalian. Makanya lihat, Bapak Ibu, apa kata ulama? Tataraqamul humum fawqa sudurina biqadri ma yatarqabul gibar fawqa masahifina. Tumpukan ketidakbahagiaan di dada kita berbanding lurus dengan tumpukan debu di atas Al-Quran kita. Artinya naon, Pak? Tara? Nah, itu. Tumpukan ketidakbahagiaan di perasaan kita berbanding lurus dengan tumpukan debu di atas Al-Quran kita. Makanya ulama mengatakan iqra'il Quran biqadri ma turiduna minas sa'adah. Bacalah Al-Quran sebanyak kebahagiaan yang kita inginkan. Makanya kalau orang ngaku-ngaku ingin bahagia tanpa bersama Al-Quran, dia bukan sungguh-sungguh ingin bahagia, pura-pura ingin bahagia. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana. Lanjutkan, Pak. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana. Lanjutkan. Toha ayat 2. Qul huwallahu. Bukan, Bu. Kata lancar. Litashko itu. Dah ini Pak ya. Ibu nah nonton drama Korea wae, Ustad. Mengerti banget perasaan aku, cenah Pak. Lebay, Ibu. Udah Al-Quran Korea itu. Ibu, hidup itu tidak seindah drama Korea, tapi juga tidak serudat sinetron Indosiar, Bu. Rudat itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak ada panduan terbaik, Pak. Bapak Ibu, memang punten. Bapak Ibu, memang dunia itu pendek ya, Pak. Hanya 60. Tapi butuh panduan, Pak. Dan kalau kita tidak dipandu di dunia, nggak akan pernah selamat di akhirat. Betul tidak? Panduan kita apa? Al-Quran. Coba saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu. Di dunia ini, punten Pak, kampung halaman kita itu sebenarnya di mana? Ayo Pak. Ini agak dalam ya. Kampung halaman kita itu di mana? Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Watnunal haqiqah fil akhirah. Kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Tempat pertama kali bapak kita diciptakan. Siapa? Adam alaihissalam. Dan kita Bani, oh jangan salah, Bani Israel. Bani Adam. Watnunal haqiqah fil akhirah. Kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Tempat pertama kali bapak kita diciptakan. Makanya ketika Al-Quran membicara masalah akhirat menggunakan dua kalimat, pulang dan kembali. Cek Al-Quran Bapak Ibu. Ketika bicara akhirat, inna lillahi wa inna ilaihi wa ilaina tur, inna ilaina iya tuh, wa inna alaina. Kenapa ketika Allah berbicara masalah akhirat, kata-katanya dua, pulang dan kembali. Saya Ustadz badai pulang ke Garut, berarti Bapak orang Tasik. Berarti orang Garut itu Pak.
Kenapa akhirnya disebut pulang? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, karena memang kampung halaman kita sebenarnya itu adalah akhirat. Berarti Bapak Ibu di dunia nuju naon? Abi teh nuju naon di dia Ustaz? Kata Nabi satu, Bu, abirus sabil, nyebrang. Betul kan? Hanya sedang mengembara saja. Yang kedua kata Nabi, dhalla tahta syajaratin, sedang apa Bu? Berteriak, berteduh. Dhalla tahta syajaratin, sedang berteduh dari terik mata. Berarti Bapak Ibu di sini kita penduduk asli, penduduk asing. Oh, mulai punten Bapak Ibu agak dalam ya. Kalaulah kampung halaman kita itu adalah akhirat dan di sini kita sedang berteduh saja dan sedang mengembara, berarti di sini kita penduduk asing, penduduk asli. Awak jangan asling, apa Bu? Asli atau asing? Ayo Bapak Ibu rasakan, kita di sini itu orang asing, bukan penduduk asli. Pertanyaan terakhir, sama tidak kesibukan penduduk asli dan penduduk asing? Sami tuh Bu, naon bentena. Kalau penduduk asli bangun segalanya di sini. Kalau penduduk asing menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bangun di sana. Bapak Ibu saat ini sedang sibuk bangun di sini atau sedang nyiapin bekal untuk bangun di sana? Sok jujur. Karena di luar sana Bapak Ibu ada orang yang terlalu sibuk membangun segalanya di sini sampai lupa menyiapkan bekal untuk bangun di sana. Padahal orang asing mah mau bangun di sini, dia akan bangun di kampung. Saya akan bangun rumah di sini nggak Bapak Ibu? Tidak, saya bukan orang sini, saya mah orang Buah Batu. Kewajiban saya di sini adalah menyiapkan bekal untuk pulang ke Buah Batu. Jadi kewajiban Bapak Ibu ke saya ngapain? Bukan itu maksudnya. Nah, jadi kalinya Ustaz Sofyan pun dan Bapak Ibu betapa banyak orang yang bangun segalanya di sini sampai lupa membangun segalanya, menyiapkan bekal. Saya tuh ngeri Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Tidak akan pernah ke surga orang yang dagingnya tumbuh dari harta yang tidak halal. Ngeri dengan hadis ini Pak. Tapi lihat sekarang orang Pak, demi bangun di sini, hancurkan masa depan akhiratnya itu. Korupsi Pak. Itu bagaimana imannya saya nggak ngerti itu Pak. Makanya Bapak Ibu kenapa kita tidak korupsi? Belum ada kesempatan tuh. Bukan. Benci nggak Bu koruptor? Benci Ustaz, nah tuh ngajak tuh Bu. Itu Bapak Ibu, ngeri saya Bapak Ibu ya. Makanya Ibu punten Bu, kalau suami akan kerja, tolong sampaikan kalimat ini. Karena kalimat ini pernah disampaikan oleh istri-istri para sahabat ketika suaminya akan kerja. Ya Aba Fulan, at'imna halalan, nusbiru 'alal ju' wala nusbiru 'alan nar. Wahai suamiku, ambil yang halal saja. Jangan pernah tergoda mengambil yang tidak halal. Karena kita mampu menahan rasa lapar di dunia, tapi tak mungkin kuat menahan siksa api neraka di akhirat itu. Coba diulang bahasa Arabnya Bu. Hari selama ini Ibu kalau suami kerja bilang apa? Paling bebek, celengot, cenah itu Bu. Ayo ganti tadi Bu. Wahai suamiku, ambil yang halal saja. Jangan pernah tergoda mengambil yang tidak. Karena kita mampu menahan rasa lapar di dunia, tapi tak akan mungkin mampu menahan siksa api neraka di itu Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Kita penduduk asing di sini itu. Kewajiban kita apa? Menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk membangun segalanya di sana. Kenapa saya katakan begini? Karena banyak orang yang demi membangun segalanya di sini rela menghancurkan masa depan kebahagiaannya di sana itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah di sini kita asing Pak. Kira-kira kalau orang asing butuh panduan nggak? Butuh Pak. Bagaimana cara pulang itu butuh panduan karena kita asing. Maka tidak ada panduan terbaik Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan kita pulang ke surga apa? Dan Al-Quran turunkan di bulan tuh, Masya Allah Bapak Ibu sekalian.
Ini bekal kedua. Makanya Al-Quran Ramadan menyediakan bekal-bekal terbaik bagi yang hijrah. Satu, momentum kebaikan, betul? Yang kedua, panduan, Pak. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita biasanya apa? Bapak Ibu, kesalahan kita adalah tidak percaya dengan resep Allah, namun mudah percaya dengan resep. Contoh, Bapak Ibu ke dokter berobat, oleh dokter dikasih resep, kebaca nggak biasanya? Kebaca tuh Bu resepnya, ente tapi protes tuh, nah tuh protes, karena percaya. Resep yang tidak kebaca itu kita bawa ke apotek, oleh apoteker dikasih obat, Bapak Ibu tahu racikannya apa saja? Protes tuh. Karena kita percaya apa? Bawa ke rumah, diminum aja itu. Yang kita minum itu Bapak Ibu, obat yang tidak tahu racikannya, dari resep yang tidak tahu tulisannya. Tapi kita percaya saja. Boleh jadi dokter bilang, kasihan deh lo, gitu Pak ya. Kenapa kita tidak protes? Saya tanya kepada Bapak Ibu, resep Allah kebaca tidak? Tapi kenapa yang tidak percaya, Pak? Itu masalahnya. Pernah kebaca Bapak Ibu? Berapa persen hidup kita diatur oleh Al-Quran? Sok Bapak Ibu. Berapa persen bisnis kita diatur ku Al-Quran? Berapa persen rumah tangga kita diatur ku? Sok Bapak Ibu kita muhasabah. Kadang kita tidak percaya Al-Quran, Pak. Kata Nabi, kata Allah, fi kulli sumbulatin mi'ata habba. Kalau kita bersedekah lalu ganti berapa? 700 kali. Kadang kita tidak percaya, Pak. Bapak-bapak pulang Jumatan baut ke bumi. Ditanya ke istrinya, apa naon baut? Tadi ngenceleng gede teuing, Bu. Ibu bisa nggak telepon DKM minta pulangan, kenapa? Ke DKM minta pulangan. Merasa besar, masa ada yang hilang? Padahal kata Allah diganti 700 kali. Mari kita buktikan. Kalau sekarang ada canceling yang muter Bapak Ibu, Bapak Ibu punya uang 100.000, nyempil 5.000, kira-kira mana lu masuk? Punya 100.000, punya 5.000 nyempil, dikelilingin canceling, kira-kira yang paling dominan untuk masuk yang mana? Terpercaya oke. Ini Bapak kita nggak percaya Al-Quran, Pak. Makanya hidup kita banyak masalah itu. Betul? Yang kedua, contoh bisa begini. Ada selebaran di jalan, Pak. Di jalan dekat komplek kita selebaran. Pembagian HP iPhone cuma-cuma. Di sini mall apa Ustaz yang dekat? Di sini ada mall enggak? Ada mall apa di sini, Ustaz? Meko Mall Kopo, Ustaz saya punya soreang. Oh, dibangun saja. Pembagian HP iPhone cuma-cuma di Mall Miko jam 2 siang selebaran, Pak. Mungkin nggak hoax? Mungkin nggak apa selebaran itu hoax? Tapi ramai mall di Miko. Padahal boleh jadi satu selebarannya hoax. Pembagian cuma HP, Pak. Sekarang Rasul bilang apa di hadis Muslim? Siapa yang ingin dosanya dimaafkan, doanya dikabulkan, permintaannya diberikan, temui Allah di sepertiga malam. Hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ramai itu. Tahu Bapak Ibu? Hadis Nabi loh. Nah, Allah kan turun Ustaz ya, di setiap sepertiga malam. Siapa yang dosanya ingin dimaafkan, doanya ingin dikabulkan, permintaannya ingin diberikan, temui Allah di sepertiga malam. Nyawa patut ayah, Pak. Ari kalana selebaran percaya, ari karena hadis Nabi, itu masalah kita. Makanya siapa orang yang sungguh-sungguh ingin dimaafkan oleh Allah, yang tidak pernah melewatkan pertemuan dengan Allah di sepertiga malam, Pak. Bukan yang di Facebook, der Allah maafkan aku, der-deran, terus Pak. Bukan itu yang sungguh yang dimaafkan. Tidak pernah kehilangan pertemuan dengan Allah di sepertiga. Nah itu Al-Quran, Pak. Bapak Ibu, coba di Ramadan ini kita hijrah, atur semua hidup kita dengan Al-Quran. Saya yakin, fala yadhilu wala yasqa. Karena Allah mengatakan, faman tabi'a hudaya fala yadhilu wala yasqa.
Kalau hidup kita sudah sesuai dengan petunjuk Al-Quran, tidak mungkin salah dan tidak mungkin tidak bahagia. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Cuma sayang, kitanya kurang dari Bandung ke Yogyakarta naik kereta api sabaraha jam? Salapan. Ibu bapak mungkin nggak tertidur sampai berakapela Pak? Ngak-ngekok gitu? Sampai tibra mungkin tidak? Saya tanya, siapa masinisnya? Kenapa percaya? Kita tidak tahu masinisnya tapi percaya sampai katibra di jalan teh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang ngatur alam semesta ini? Nah, ada percaya. Rizki khawatir, iya khawatir, Pak. Kan kita sudah tahu yang ngurusnya siapa? Allah. Itu kesalahan kita biasanya. Bapak Ibu, Ramadan ini silakan Bapak Ibu evaluasi. Berapa persen hidup kita yang diatur oleh Al-Quran, mulai perbaiki itu. Yang terakhir karena waktunya habis. Yang terakhir adalah, tadi apa Pak? Saya lupa lagi. Kan 1 muntolak, 2 dustur, 3 apa tadi? Pembinaan Pak. Punten Ustaz Sofyan, saya masih punya waktu berapa menit lagi? Baik, terakhir ya. Ibu capek tuh Bu? Binu capek Bu. Anjing-anjing. Yang ketiga adalah tarbiyah pembinaan. Ternyata kita menemukan 3 pembinaan di bulan Ramadan yang menguatkan hijrah kita. Nuka hiji, saya percepat. Yurabbil muslimina anistijabatin kamilatin fima amarallah. Selama 30 hari sepanjang Ramadan, Allah membina kita untuk melaksanakan ketaatan, Pak. Betul kan? Puasa, taraweh, apalagi Ustaz? Tilawah, nonde. Setiap hari dibina oleh Allah, Pak. Dan sebuah kebaikan akan menjadi bisa dan terbiasa kalau sudah pengulangan minimal 25 hari. Terus upami Bapak Ibu hoyo membiasakan kebaikan, butuh kesabaran kita mengulanginya lagi sampai 25 kali. Contoh Bu, Ibu pengen anak-anak sebelum tidur itu wudhu. Ibu bilang cing goswood, kencing gosok gigi, wudhu. Kedah sabar minimal 25 hari, nanti jadi biasa. Kalau ke anak cing goswood, kencing gosok gigi dan wudhu. Kalau ke suami apa Bu? Cing cangkel cing cangkeling. Butuh pengulangan. Kalau kita dibina oleh Allah Pak, di training oleh Allah 30 hari, kira-kira keluar Ramadan kita akan terbiasa tidak? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ini tarbiyah pertama itu. Jadi orang yang hijrah itu dibina oleh Allah Pak melaksanakan ketaatan. Allah membinanya 30 hari Pak, sepanjang hari, 24 jam loh sepanjang Ramadan. Masa tidak efektif coba, betul nggak? Kita dibalik Bapak Ibu sekalian. Beres Ramadan teh bebas ya Pak, libur nasional. Ibu punten tolong jawab dengan jujur. Ketika buka terakhir di bulan Ramadan tanggal 30 buka puasa, sambil buka mendengarkan takbiran, besoknya mau 1 Syawal, bahagia tidak Bu? Jelaskan kepada saya kenapa bahagia. Tuh, mau tarawih deui Ustaz. Mau puasa deui. Padahal justru Ramadan itu membuat kita agar terlatih itu. Makanya kata Ragib Asyurjani, siapa pemenang Ramadan itu? Orang yang membiasakan ibadah-ibadah sepanjang Ramadan di luar Ramadan. Iya mah gara Ustad alhamdulillah beresnya Ramadan teh dia moal tarawih deui cenah gitu. Anu kedua, Bapak Ibu sekalian. Ini mendidik untuk melaksanakan ketaatan, dibina 30 hari. Yang kedua, Ramadan yurabbil muslimina an kafish syahwatihim. Ramadan membina kita untuk mengendalikan syahwat. Orang yang dibina oleh Allah Pak untuk menahan syahwat selama 30 hari akan terbiasa dan bisa untuk mengelola syahwatnya itu. Bagaimana cara Ramadan mentarbiah kita? Indah sekali.
Allah membina kita untuk menjauhi yang halal. Betul? Jam 7 bubur halal tidak Bapak Ibu? Halal. Boleh kita dituang? Tidak boleh lagi saum. Kupat tahu jam 8 halal? Tuang tak Bu? Ente dah 7 saum. Seblak jam 11. Punten Bapak Ibu, sebetulnya saya pengen bicara makan-makan Eropa, tapi wajah-wajah di sini itu yang halal kita jauhi, Pak. 30 hari kita terbiasa menjauhi yang halal, akan lebih mampu untuk menjauhi yang haram. Itu hebatnya Ramadan. Nu halal wae di tinggalkan koma anu. Makanya saya baru ingat Ustaz Sofyan, kenapa saum ini Allah wajibkan sejak umat-umat terdahulu. Dalam teori ulumul Quran, kalau ada syariat yang Allah tetapkan sejak umat-umat terdahulu, syariat ini memiliki peran besar dalam kehidupan. Dan ternyata kita menemukan jawaban, Ustaz. Allah membina semua umat dengan saum agar sepanjang umat yang ada ini bisa mengelola syahwat. Karena keruksakan di muka bumi ini ulah syahwat, Bapak. Masya Allah itu. Makanya kata Nabi, as-saumu junnatun. Saum itu benteng, Pak. Coba lihat Nabi jalan dengan Umar bin Khattab. Tiba-tiba A'rabiyun, orang Arab pedalaman itu menarik selendang Nabi sampai Nabi itu memerah di leher. Keras begitu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, adzin li an ta'dzibahu. Wahai Rasul, izinkan aku untuk ngawarah orang itu. Tersopan Nabi di kenyang. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi dekati orang ini, memberikan senyum dan diberikan selendang itu, Ustaz. Nabi tahu dia butuh selendang. Caranya salah wajar karena orang pedalaman. Kalau Bapak Ibu saumnya bagus akan seperti Nabi. Naik motor enu ngenyang, turun senyum, berikan motor itu. Selesai, Pak. Ada masalah itu. Wah, ada kita mah Pak, ada orang yang nyengor doi. Ini Bapak Ibu sekalian. Padahal kata Ibnu Katsir, kalau ada orang yang berbuat buruk dan kita balas dengan kebaikan, ada harapan dia berubah jadi baik. Namun kalau orang berbuat buruk dan kita balas dengan keburukan yang sama, jangan pernah berharap dia berubah jadi baik. Itu Ibnu Katsir, Pak. Nabi pernah kehilangan sendal yang sekarang ada di Turki, Pak, di Topkapi. Sendal Nabi hilang. Ayo nyuri, ayo mau. Apa kata Nabi? Semoga sendal itu berkah baginya dan semoga itu dosa terakhir yang dia lakukan. Indah nggak kata-katanya? Saum, Pak. Bapak Ibu pulang pengajian sendal eueuh, Pak. Kira-kira kita nyaros naon? Sok. Sing tajam, sing pegat. Maka masjid deui cenah, Pak. Eta sampai ka trauma gitu. Saya pengaji ibu ngaji deui ka ikhlas punten, lukaku belum sembuh. Itu saum Bapak Ibu sekalian. Makanya orang yang hijrah perlu nggak dibina syahwatnya? 30 hari Bapak dan Ibu, Masya Allah. Ya. Dan terakhir, Pak, karena waktunya melewati, yurabbil muslimina ayash'ura bimasyakil akhirin. Ramadan itu membina kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Kenapa? Karena Bapak Ibu selama 30 hari dibina oleh Allah untuk merasakan tidak enaknya haus, merasakan tidak enaknya lapar, tidak enaknya leles dan sebagainya. Orang seperti ini akan mudah berempati terhadap masalah-masalah orang lain. Jadi hijrah itu kuat hubungannya dengan Allah, indah hubungannya dengan sesama. Dan itu dibina oleh Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Makanya mari kita ubah tren, Pak. Ramadan itu adalah bulan hijrah. Maka siapapun yang ingin berhijrah, Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kita semua, Bapak Ibu, pastikan di Ramadan ini kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah, lebih indah dalam ketaatan, lebih istiqomah dalam ibadah sampai nanti waktunya kita pulang, Pak. Boleh jadi Bapak dan Ibu, setiap Ramadan menyapa kita kehilangan orang-orang tercinta. Betul nggak Ustaz Sofyan? Ramadan 2022, kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cinta, yang sudah tidak kita temukan lagi di 2023. Di Ramadan 2023 kita masih bersama orang-orang
yang sudah kita tidak temukan lagi 2024, bahkan boleh jadi 2025 kita sudah tiada. Betul Bapak Ibu sekalian? Maka janganlah Ramadan berlalu kecuali membuat kita makin tumbuh menjadi pribadi yang semakin layak menjadi ahli surga itu. Jadikan hijrah Bapak Ibu sekalian. Hijrah untuk keluarga, hijrah anak-anak. Karena boleh jadi ada di antara bapak dan ibu masih berkeluh kesah soal ketaatan keluarganya. Suami nuhasya ke masjid, Pak. Anak-anak nuhasya sholat, betul tidak? Mungkin Bapak Ibu ada masalah itu. Ramadan ini hijrah semuanya, Pak. Misalnya ibu punya suami, ayah ke masjid, dia jawab apa? Ibu bukan ayah tidak mau ke masjid, ayah tidak bisa ninggalin ibu di rumah walaupun 5 menit, cina Bu. Ibu jawab pret, Bu ya. Dan laki-laki mah harus ke masjid sok waktunya di bulan Ramadan ini. Anak-anak yang sudah balik tapi ibadahnya masih berantakan, sok semuanya hijrah. Karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kecuali semuanya bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang menghadirkan hidayah bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita tumbuh bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Ustaz Sofyan karena sudah lebih dari 10 menit ya. Saya persilakan kepada panitia, mangga. Wallahu a'lam bishawab.